Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Patutlah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dengan sukacita bersama, mari kita mempersiapkan diri menghadap Tuhan dalam ibadah hari Minggu Trinitas, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Mari kita berdiri, kita menyanyikan satu pujian. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam ibadah Minggu Trinitas saat ini, kita percaya bersama bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Datanglah ya sumber Kejadian, Kidung Jemaat 240 ayat yang pertama.
jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus, mari bersama kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita mendengarkan firman kebenarannya. Keluaran pasal 20 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita bersama-sama mendengarkan ke-10 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan, dan firman-Nya mengajak saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan. Sampai ujung
pengakuan kita bahwa firman-Nya menolong kita untuk mengakui kita semua adalah umat gembalaan Tuhan. Namun kita sadar sering dalam kehidupan kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam kerendahan hati, mari kita mengaku dosa, memohon berita anugerah dari Tuhan. Masing-masing jemaat Tuhan kita berkata, "Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami." Sidang jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Allah, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mengajak saudara dan saya untuk selalu hidup bersuka cita dan bersyukur kepada Allah. Amin. Hendaklah kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal pasal 7 ayat yang ke-14 mengatakan, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasaku itu." Mengirim persembahan, kita menyanyi pujian, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan ini, dan berkatilah Tuhan pekerjaan dan segala jeripaya usaha jemaat-Mu yang ditekuni. Kiranya membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kidung Jemaat 289 ayat yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan yang sama berbahagia, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Telah disediakan dari bahan bacaan pertama Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Bahan bacaan kedua dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Dan bahan bacaan ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Untuk pemberitaan firman Tuhan ini mari kita bersama berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji hormat dan syukur kami angkat kepadamu. Kami sudah boleh mendengarkan firman Allah. Sepanjang minggu kemarin kami dilayakkan untuk tidak takut karena Tuhan menyertai. Dan saat ini kami diajak untuk melihat satu peristiwa yang akan menjadi buah dari ketaatan kehidupan kami. Biarlah itu menolong kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang akan membacakan bacaan Alkitab. Engkau memberi mereka hikmat sehingga dengan kuasa-Mu mereka membacakannya dengan baik. Dan kami jemaat-Mu boleh mendengarkan firman itu dalam sukacita. Di dalam kemuliaan-Mu Bapa, kami mohon hikmat untuk merenungkan agar memahami firman Tuhan. Terlebih dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dikuatkan memberlakukan firman dan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama dari Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ke-14.
Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23, di bawah judul perikop 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai 42. Jemaat Tuhan, saya akan membacakannya dalam bahasa Toraja dan juga dalam bahasa Indonesia. Minda-minda tu untamui komi, iya mo untamui na. Na minda-minda tu untamui na, iya mo untamui to uswana. Minda-minda tu untamui misa nabi, belanna nabi sangananna, iya mo lang kabuutui kameluan susitu na kabuutuin na nabi. Na minda-minda untamui to malolo penanna, belanna to malolo penanna sangananna, iya mo lang kabuutui kameluan susi na kabuutuin na misa to malolo penanna. Siya minda-minda tu umpairui moi anna sangiru sanri uai sakke te to bongko iya te tu belanna anak guru sanganna tonganna tongan kukua mati tahe nalapa ade lentu polianna. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Yesus Kristus. Kita bersukacita, kita bersyukur atasnya.
Shalom, salam sehat jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus. Minggu yang lalu tentu masih terngiang di telinga kita, masih ada di benak kita masing-masing firman Tuhan yang mengajak saudara dan saya, kita semuanya, jangan kamu takut. Ada sebuah jaminan dari Tuhan bahwa Ia menyertai kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, untuk lebih memperdalam supaya saudara dan saya tidak takut, ada sebuah hal yang penting. Hari ini kita mengambil sebuah tema dari bahan pembacaan firman Tuhan, buah ketaatan. Buana kaming kaolan. Tapi ada satu cerita. Ini bukan hanya sekedar cerita tetapi kenyataan. Barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara ada yang mengalaminya. Ada satu keluarga memelihara hewan ternak ayam. Tapi keluarga itu kemudian dengan berbagai macam alasan masing-masing memiliki sebuah prinsip. Ada yang mengatakan bahwa ayam ini masih milik bersama. Bisa milik kita sekeluarga, bisa juga menjadi milik tetangga, dan bisa juga menjadi milik orang yang tidak kita kenal. Bisa tetangga meminta untuk kemudian memilikinya. Bisa orang lain datang meminta atau membeli. Setelah itu menjadi milik mereka. Tapi akan menjadi milik kita ketika ayam itu kita tangkap dan kita potong, kita masak, kita nikmati. Ada juga anggota keluarga yang punya prinsip. Lebih baik kita membeli ayam dari pasar atau ayam orang lain untuk kita potong dan kita makan daripada ayam peliharaan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu ini menjadi sebuah hal yang saya katakan bukan hanya sekedar cerita, tetapi pasti ada keluarga yang pernah mengalaminya. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini kita melihat secara khusus di Kejadian pasal 22. Bagaimana Abram ini diajak untuk memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Tentu saudara-saudara bukan hanya Abram, tetapi pastinya juga terlibat istri Abram, yaitu Sarah. Ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana janji Tuhan bahwa mereka akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dalam hal ini juga sebuah jaminan kehidupan mereka bahwa mereka akan senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah. Saudara-saudara, pembacaan kita berbicara tentang bagaimana Abram akan mempersembahkan Ishak. Saya boleh katakan bahwa Abram ini adalah orang kaya. Banyak sekali harta bendanya. Mau hewan ternak atau juga pun orang-orang yang menjaga hewan ternak dan berbagai harta bendanya. Bahkan dikatakan dia punya istri yang begitu setia mendampingi. Satu hal yang luar biasa juga adalah bagi Abram, harta yang termahal yaitu anaknya, yaitu Ishak. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara, Ishak menjadi harta yang begitu mahal? Karena ada janji di dalam harta ini.
Tuhan katakan dari keturunanmu lah akan jadi sebuah bangsa yang besar. Betapa kasih Abraham kepada anaknya. Dan ketika pada suatu waktu Tuhan memanggil Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Catat Bapak Ibu saudara-saudara, yang tunggal, tidak dua, yang tunggal. Artinya ini adalah sebuah harta yang begitu berharga. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Dia tidak menyebut siapa, tetapi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekiranya barangkali pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara ada sebuah budaya yang mempersembahkan anak sebagai bukti dia taat kepada sang dewa. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi Allah datang kepada Abram dan meminta supaya ia mempersembahkan hartanya yang begitu luar biasa, yang begitu berharga dari kehidupannya. Dia bisa sadar pada saat itu dia sudah tua, istrinya pun sudah tua, anaknya hanya satu. Ketika itu dipersembahkan, maka dengan sendirinya pikiran manusiawi kita, logika berpikir kita bahwa selesailah perjalanan kehidupan keluarga itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sehubungan dengan pemikiran ini saya mau katakan, Yesus pernah berkata, kalaupun manusia tidak bisa memuji Tuhan, maka Allah sanggup untuk membuat apapun menjadi yang memuliakan Dia. Anak-anak Allah. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, ketika di dunia kita sekarang bisa kita melihat apa yang dialami oleh Abram ini sebuah pergumulan yang berat. Tapi kalau melihat dari kacamata iman yang kemudian dilakukan oleh Abram, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu dia tidak sendiri bergumul. Pagi-pagi ia telah bangun. Setelah berunding bersama dengan Sarah istrinya, ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sarah adalah orang yang pastinya akan sangat terpukul ketika tahu harta mereka yang sungguh berharga, yang menjadi jaminan kehidupannya, bahkan yang begitu dikasihi, akan lenyap. Tetapi pembacaan kita memperlihatkan bahwa kasih sayang mereka kepada anaknya ini, kepada harta yang luar biasa ini, tidak sebesar kasih sayang mereka dengan sang penciptanya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari cerita saya tadi tentang keluarga yang memiliki peliharaan, ya mungkin ada yang pelihara ayam, itik, atau mungkin babi, anjing, kerbau, apapun itu yang buat kita berharga. Mengajarkan kepada saudara dan saya firman Tuhan ini, bahwa apapun yang berharga di kehidupan kita tidak akan bisa menyamai kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Upah dari ketaatan itu, Bapak Ibu saudara-saudara,
diperlihatkan dalam akhir pembacaan kita. Bahwa rupanya Allah menyediakan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, setiap hal yang kita butuhkan. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, jika dalam hatimu ada kerinduan, ada sesuatu yang hendak engkau persembahkan kepada Allah, jangan banyak berpikir, tetapi lakukan itu dengan ketulusan dalam iman. Sebab buah ketaatan orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Di era pandemi COVID, dalam suasana kenormalan baru, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita merasa terkekang. Sulit pakai masker, susah untuk tidak berjabat tangan, susah untuk tidak berkunjung. Tetapi ada banyak hal yang kemudian bisa menolong saudara dan saya untuk taat. Mari kita taat dengan protokoler yang sudah disediakan, supaya saudara dan saya kemudian bisa menikmati kehidupan dalam kebahagiaan bersama. Terpujilah Allah. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersama merenungkan dalam saat sejenak ketaatan Yesus Kristus kepada Bapanya, membuat ia menjadi berkat bagi manusia. Membuat saudara dan saya diselamatkan untuk hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, tetaplah ada di dalam Yesus Kristus, karena segala sesuatu, ketersediaan itu hanya dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami berbahagia boleh mendengarkan firman-Mu, belajar dari Abraham dan Sarah, yang dalam ketaatan mereka, Tuhan menginginkan mereka memberikan yang terbaik. Biarlah itu pun juga akan menjadi sebuah teladan baik bagi kami semua, umat-Mu, untuk bersuka cita bersyukur. Upah dari ketaatan kami yakini Tuhan menyediakan semua dan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk majelis gereja dalam pelayanan mereka, berbagai bentuk hal yang dilakukan untuk bersama-sama mengadakan persekutuan dengan jemaat-Mu. Berkati majelis gereja dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kekasih yang dalam kebaktian jemaat-Mu boleh menyatakan peran mereka, wujud sukacita mereka, persembahan hidup mereka dengan talenta yang Engkau telah karuniakan, mengajar kepada kami semua bahwa Engkau selalu menyertai kami. Jemaat-Mu yang hadir dalam kebaktian ini, baik yang ada di gedung gereja pun juga yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkatinya. Sukacita harapan mereka, kerinduan kebahagiaan mereka, Engkaulah Tuhan yang dimuliakan. Yang sakit kami doakan mereka sembuh, yang berduka Tuhan Engkau kiranya melawat mereka. Bersama kami tetap mendukung keluarga Bapak Lukas Sarapang yang berduka cita atas meninggalnya orang tua kekasih mereka. Tuhan memberkati ketika mereka akan kembali dari Palopo untuk bersama dengan jemaat-Mu dalam aktivitas keseharian mereka kelak. Terima kasih juga Tuhan, saat ini kami berdoa
untuk mereka yang dirawat di rumah masing-masing dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Dan kami berdoa untuk mereka yang merindukan pekerjaan, mereka menerimanya. Dan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam tanggung jawab mereka, tugas-tugas mereka Engkau berkati. Yang berulang tahun Engkau memberi sukacita, dan mereka yang bertambah usia pernikahannya, bahkan juga Bapa mereka yang bertambah keluarga, dan bagi mereka menikmati segala berkat-berkat Allah dalam hidupnya. Jemaat-Mu kiranya bersyukur hanya kepada Allah. Terpuji kekal Engkau Bapa. Pada hari ini kami pun berdoa untuk pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di cabang kebaktian Bukit Hermon Longbelua, peneguhan majelis gereja. Engkau campur tangan di dalamnya ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan pada saat ini untuk panitia-panitia pembangunan, panitia harea gerejawi, dan panitia-panitia kegiatan dalam jemaat-Mu, pengurus OIG, tenaga koster dan tata usaha, bahkan setiap pribadi yang memberi diri untuk pelayanan di jemaat-Mu, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya juga memberkati. Dan kami berdoa ya Allah, secara khusus untuk rencana melaksanakan ibadah bersama di gedung gereja pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga jemaat-Mu dengan mengikuti protokoler kesehatan ibadah akan datang bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terpuji kekal Engkau Bapa. Saat ini kami bersama-sama menyatakan doa kami dalam saat teduh di dalam Kristus. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah ini masing-masing kami akan melaksanakan aktivitas kami. Tuhan menolong dan menjagai kami. Kami bawa doa ini di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus, mari bersama kita berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 22 menjadi petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kasih Tuhan mengiringmu dan sayapnya melindungimu.
Pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Jemaat Tuhan kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia akan menjadi pujian terakhir dalam ibadah minggu pagi ini.